Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Tusolia Fajarini dari kelas Akuntansi Manajerial E yang diampu oleh Ibu Reika Happy Sugiastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada PT Karya Jati dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan unit produksi bisnis. Selamat menonton. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai studi kasus dari PT Karya Jati, alangkah lebih baiknya nih kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa sih biaya relevan itu. Nah, di sini dari pengertian dari Kamarudin Ahmad, biaya relevan adalah biaya yang dapat dihindarkan atau biaya yang dapat direlakan dan harus dipertimbangkan setiap pengambilan keputusan dalam berbagai alternatif yang dihadapi. Sedangkan menurut R.A. Supriyono, biaya relevan adalah semua biaya yang dipengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan. Karena itu, biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, jadi biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya relevan harus benar-benar dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Nah, yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya juga jika kita mengetahui apa saja sih karakteristik dari biaya relevan itu sendiri. Jadi, biaya relevan ini memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, biaya relevan merupakan biaya masa depan, karena biaya relevan ini merupakan konsekuensi yang muncul dari alternatif-alternatif yang akan dipilih oleh manajer untuk diterapkan terhadap produksi barang. Yang kedua, biaya relevan harus benar-benar memberikan hasil yang berbeda jika memilih alternatif-alternatif yang ada. Di sini, jika manajer memilih salah satu alternatif yang ada, biaya relevan harus bisa memberikan hasil yang berbeda kepada alternatif-alternatif yang dipilih oleh seorang manajer tadi, dan diharapkan bisa menjadi lebih baik dari biaya masa lalu. Nah, selanjutnya masih ada kaitannya dengan perhitungan biaya relevan, yakni pengambilan keputusan taktis atau pengambilan keputusan jangka pendek, yang mana merupakan kegiatan menentukan dan mengambil alternatif yang dianggap paling baik di antara alternatif-alternatif yang ada. Di sini, keputusan taktis atau keputusan jangka pendek memiliki konsekuensi jangka panjang karena fokus utama dari pengambilan keputusan taktis ialah mengambil alternatif terbaik yang akan memberikan keunggulan jangka panjang bagi perusahaan dibanding dengan kompetitor-kompetitornya, khususnya dalam penghematan biaya dan peningkatan produksi. Nah, lalu dalam menyusun pengambilan keputusan taktis ini terdapat langkah-langkah atau model keputusan, yang mana langkah-langkahnya yang pertama, mengenal dan mengidentifikasi permasalahan, yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif yang ada, kemudian mengidentifikasi biaya dan keuntungan dari setiap alternatif, dan yang keempat, menilai faktor-faktor kualitatif dari setiap alternatif. Kemudian yang terakhir, barulah seorang manajer dapat mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan jangka pendek, terdapat beberapa kasus yang secara umum sering dihadapi perusahaan. Salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kasus dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan unit produksi bisnis. Biasanya, latar belakang kasus dalam menentukan keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan unit produksi bisnis dibutuhkan ketika ada suatu keadaan di mana dalam suatu perusahaan manufaktur yang pada umumnya mempunyai berbagai unit produksi. Di antara unit produksi itu, tidak menutup kemungkinan ada di antaranya yang menghasilkan keuntungan dan ada pula yang merugi. Dalam menghadapi unit produksi yang merugi ini, maka manajer harus memberikan tindakan agar kerugian yang menimpa tidak terus membesar. Manajer dapat melakukan analisis pendapatan dan biaya diversifikasi. Selain itu, manajer juga perlu memperhatikan biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost jika keputusan akhir adalah menghentikan unit produksi tersebut. Biaya bersama atau joint cost juga perlu dianalisis supaya jika salah satu unit produksi dihentikan, tidak terjadi biaya-biaya yang tidak terduga.
Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada deskripsi kasus PT Karya Jati. Di sini, PT Karya Jati itu mempunyai 3 departemen utama, yaitu Departemen Makanan, Fashion, dan Kebutuhan Pokok. Berikut ini disajikan taksiran perhitungan laba rugi pada bulan Februari 2020. Nah, apabila kita lihat dalam tabel, dapat diketahui departemen mana saja yang mengalami kerugian dan departemen yang mengalami laba. Pada kasus ini, Departemen Makanan mengalami kerugian sebesar 50.000, sedangkan Departemen Fashion dan Kebutuhan Pokok mengalami laba masing-masing sebesar 1,4 juta dan 200.000. Dalam hal ini, tentu saja manajer keuangan harus segera membuat keputusan yang tepat apakah perusahaan harus mempertahankan Departemen Makanan atau menghentikan departemen ini karena mengalami kerugian. Setelah mengetahui deskripsi kasus, maka selanjutnya kita masuk dalam analisis kasusnya. Berdasarkan tabel perhitungan laba rugi di atas, yang mana ternyata Departemen Makanan mengalami kerugian, maka manajer harus mengambil keputusan untuk melanjutkan atau menghilangkan Departemen Makanan melalui pertimbangan dari 2 alternatif dengan membuat tabel seperti yang tertera pada layar. Guna membuat perbandingan antara alternatif untuk meneruskan Departemen Makanan atau meniadakan departemen tersebut, sehingga dapat diketahui laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan. Dari tabel tersebut, manajer dapat menyimpulkan beberapa hasil analisis, yaitu yang pertama, ternyata pendapatan yang dikorbankan jika meniadakan Departemen Makanan adalah 5 juta, dan jumlah biaya yang dikeluarkan sejumlah 4 juta. Yang kedua, biaya kesempatan atau opportunity cost pada laba keseluruhan lebih besar, yakni 5 juta, jika PT Karya Jati tetap mempertahankan Departemen Makanan. Sementara, biaya terhindarkan yang muncul apabila PT Karya Jati meniadakan Departemen Makanan yakni sebesar 1 juta. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya kesempatan atau opportunity cost-nya lebih besar daripada biaya terhindarkan, yakni 5 juta lebih besar dari 1 juta. Sehingga PT Karya Jati sebaiknya memutuskan untuk tetap melanjutkan Departemen Makanan untuk tetap terus beroperasi. Selanjutnya dibahas mengenai ketertarikan dengan topik pembelajaran. Topik pengambilan keputusan jangka pendek yang berkaitan dengan perhitungan biaya relevan sangat berguna bagi seorang manajer dalam memperhitungkan alternatif-alternatif yang ada guna memutuskan apakah harus mempertahankan divisi atau departemen atau bahkan toko cabang dari suatu perusahaan, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang valid berdasarkan analisis-analisis biaya yang digunakan. Selain itu, analisis pada kasus ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi informasi akuntansi yang relevan, sehingga perusahaan dapat memilih alternatif yang tepat dan memperoleh laba yang tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat.